itu tentang PKH. Nah, yang terakhir, saya mungkin akan mengintegrasikan atau yang terakhir itu saya akan mengintegrasikan atau mengintegrasikan kegiatan PKH itu pada sih untuk diselip-selipkan di IPA atau mata pelajaran lain. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Jadi dari saya itu terdapat 6 tantangan yang saya hadapi pada saat pengimplementasian PKH di sekolah saya. Ini itu saja, Bu, presentasi dari saya. Kepada teman-teman yang lain, itu saya minta bantuan, masukan, atau kalau ada saran-saran agar apa yang saya lakukan di sekolah saya itu lebih maksimal dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Ibu Dahlia, Ibu Eka, terus Ibu Atma, silahkan ada yang mau ditanyakan ke Ibu Heda sebelum Master Trainer kita memberi bantuan atau penguatan kepada Ibu Heda. Kami persilahkan. Bu Lia, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan ke Ibu Heda? Kalau saya sih tadi mendengarkan paparan dari Bu Eka, sebenarnya hampir sama ya tantangan yang kita hadapi. Jadi ya dari saya mungkin seperti itu dulu, sudah solusinya sudah cukup baik menurut saya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lia. Mungkin sedikit saya ingin menambahkan sebelum kita kembalikan nanti minta tambahan dan penguatannya kepada Master Trainer kita Ibu Lydia. Kalau saran saya Bu Heda, kalau misalnya guru-guru yang sulit dibina itu, kalau menurut saya sarannya sih kepala sekolahnya gitu. Kalau misalnya kepala sekolah memberi penguatan yang sangat kuat, insya Allah akan terbina seperti itu. Terus untuk siswa yang motivasi belajarnya itu sangat rendah, saya sangat apresiasi sekali atas solusi yang Ibu berikan. Salah satunya tadi metode pembelajaran yang variatif begitu ya. Nah, mungkin bisa juga ditambahkan kalau di saya semalam itu dengan teman-teman sebelum ini sempat juga tatap muka kan, katanya ada di sekolah Jawa atau mana mereka mengadakan ini ya Bu Lydia ya, kerjasama dengan dunia usaha atau ke tempat masyarakat mereka diasramakan atau dipondokkan lah di rumah masyarakat gitu. Jadi ada betul-betul PKH-nya dialami sendiri begitu. Mungkin itu saja dari saya masukannya. Kita minta kepada Master Trainer kita Ibu Lydia untuk memberi penguatan. Iya, sebelumnya mungkin dari Ibu, ini tadi dari Ibu Heda sudah, nanti saya akan jawab keseluruhan, tetapi mungkin ada lagi yang punya waktu, kan kita nanti sampai jam 2 molor sedikit, lebih sedikit nggak apa-apa ya, yang penting kita ikhlas untuk tambah waktu. Ibu Dahlia misalnya mau presentasikan Ibu Dahlia punya, atau Ibu Eka yang satunya lagi, mari silakan, nanti saya terakhir saya kasih penguatan sama-sama supaya sekali jalan masing-masing kasih keluar ini tantangan di sekolah saya begini, solusinya begini. Oke, kita lanjut. Kalau Ibu Dahlia mau presentasikan sekarang boleh, kalau tidak Ibu Atma atau Ibu Eka Pasanti. Baik, mungkin Ibu Lia silahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi dan Ibu Lydia. Jadi saya akan mempresentasikan, kebetulan tadi saya sudah coba membuat analisis tantangan dan solusi. Sebenarnya yang apa yang disampaikan Ibu Heda tadi sudah mewakili sebenarnya, cuman saya membuat tadi ini secara yang umum-umum saja. Sebentar ya, Bu. Iya. Datang share.
Mana ya? Pakai HP jadi kurang paham men-share yang Maci, Maci. Jadi saya ada hambatan untuk men-share screen-nya, jadi saya bacakan aja yang untuk hambatan saya yang pertama. Kalau begini nggak apa-apa ya Bu, saya bacakan aja ya. Nggak apa-apa. Ya, untuk tantangan yang pertama di sini di sekolah saya itu latar belakang siswa yang berbeda-beda. Maksudnya dari lingkungan keluarga mereka, kemudian ekonomi, latar belakang ekonomi mereka. Kebetulan di sekolah saya itu latar belakang ekonominya dari menengah ke bawah. Jadi latar belakang mereka itu berbeda-beda sehingga nanti menimbulkan pola hidup yang berbeda juga. Jadi pola hidup mereka yang dari keluarga single parent ataupun yang lengkap keluarganya itu pasti ada perlakuan yang berbeda, serta kurangnya motivasi pada siswa untuk menerapkan PKH ini. Yang itu yang tantangan saya yang pertama. Untuk solusinya di sini saya akan melakukan pendekatan prosedur pendidikan yang dianggap relevan dengan kebutuhan peserta didik tersebut dalam menerapkan pendidikan keterampilan hidup. Nah, maksudnya di sini selama ini kan kita belajar, misalnya contohnya ya Bu ya, kita ini kan belajarnya secara online, daring. Nah, ada beberapa siswa itu yang selama proses daring ini ya mengalami kendala. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena kondisi ekonomi mereka berbeda, ada yang tidak sanggup mengikuti karena mungkin kurangnya alat, kurangnya tidak ada HP, tidak ada laptop, ataupun yang lain lagi tidak sanggup untuk memenuhi kuota, meskipun sudah ada kuota pendidikan tapi masih dirasa kurang karena memang tugas-tugas yang diberikan itu ya banyak dari guru-guru yang lain juga. Nah, untuk pendekatan-pendekatannya saya carikan solusi, misalnya siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, kita kasih mungkin saya menyediakan materi secara bentuk kertas diprintkan, kemudian boleh mengikuti di sekolah, datang langsung ke sekolah, karena guru-guru di sekolah kami kan memang harus standby tetap di sekolah, meskipun itu tidak setiap hari. Jadi kami mungkin nanti biasanya seperti kita bikin janji dulu kapan kita bisa ketemu di sekolah, jadi bisa datang langsung ke sekolah. Itu salah satu solusi bagi mereka yang tidak tidak mampu atau tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk tantangan yang kedua, keadaan situasi yang terkait pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan proses KBM tidak berjalan efektif, sehingga sulit mengajak peserta didik untuk menerapkan PKH. Jadi karena karena selama ini belajarnya online, daring, jadi ada titik di mana anak-anak itu merasa jenuh online terus. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu kembali berminat bersemangat untuk mengikuti pelajaran, apalagi nanti ini sudah memasuki pelajaran tahun ajaran baru. Jadi ya di sini adalah tantangan kita buat para guru, bagaimana supaya anak-anak itu kembali bersemangat, meskipun kebetulan di sekolah kami ini belum bisa 100% tatap muka, jadi akan kita combine tatap muka dan daring. Nah, solusi di sini saya yang pertama itu mengajak teman-teman guru yang lain. Setelah nanti saya akan melakukan pengimbasan, ya, mengajak teman-teman untuk turut berperan serta dalam menerapkan PKH ini. Jadi untuk menerapkan PKH pada peserta didik, yang pertama kita harus terapkan dulu pada teman-teman gurunya, ya kan, sebelum memberi contoh pada anak-anak siswa kita, ya yang pertama itu yang harus gurunya dulu kita ajak, ayo kita sama-sama menerapkan
PKH ini di sekolah kemudian nanti diberikan atau diterapkan pada siswa kita. Kemudian yang kedua, memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif dan lebih menarik lagi. Ya, kalau tadinya di semester atau tahun ajaran ini mungkin ada beberapa teman-teman yang cara mengajarnya atau metode pembelajarannya itu mulu monoton, hanya menggunakan video, WhatsApp grup. Nah, ayo bagaimana supaya teman-teman yang lain itu bisa lebih variatif lagi, lebih kreatif lagi dalam memberikan metode pembelajaran agar siswa-siswa kita ya supaya bisa lebih bersemangat lagi, lebih tertarik lagi, tidak monoton seperti yang sudah berlalu. Apalagi nanti ini ada murid baru juga ya, kita usahakan bagaimana supaya murid kita itu ya betah ataupun tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun itu hanya melalui daring. Seperti itu Ibu untuk tantangan kedua. Kemudian yang ketiga, tingkat kedisiplinan siswa yang masih beragam. Ya maksudnya kan karena siswa-siswi saya di SMK Muhammadiyah itu cenderung kami kan swasta, otomatis anak-anak ada anggapan bahwasanya anak-anak yang dimasuk swasta itu adalah anak-anak yang tidak terjaring di negeri. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian untuk perilaku ataupun tingkat kedisiplinan mereka yang memang agak kurang dibandingkan dengan siswa-siswa yang di sekolah negeri. Jadi itu tantangan terbesar buat kami para guru swasta, karena memang selain tingkat ekonomi latar belakang keluarga mereka yang beraneka ragam, kemudian hal itu tersebut bisa menimbulkan dampak pada anak-anak tersebut, anak-anak mereka, sehingga yang kedisiplinannya pun banyak yang masih kurang kalau menurut saya. Itu dan solusinya yaitu memotivasi siswa agar kedisiplinannya lebih ditingkatkan lagi dan membuat itu tadi seperti Ibu Heda sama dengan saya membuat tutor sebaya ya. Jadi dalam kelas itu kan ada anak-anak bervariasi, ada yang rajin, ada yang sedikit malas. Jadi nanti akan dikelompokkan ini si A sama si B. Jadi bagaimana supaya anak-anak yang lebih kompeten ini yang mempunyai kompeten yang lebih bisa mempengaruhi teman-temannya yang agak malas, mungkin agak kurang disiplin. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara saya cuma bisa yang sudah saya buat ini tantangan ada 3 beserta solusinya. Jadi seperti itu Ibu, mungkin ada masukan-masukan dari tantangan dan solusi yang saya buat, mohon sekiranya dikasih masukannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Liah yang telah menyampaikan solusi dan tantangan dalam menjalankan program PKH. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberi masukan, Ibu Eda, Ibu Eka sudah sampai ke sekolah, alhamdulillah ya. Ibu Atma dipersilahkan. Karena terhubung ya. Silakan Bu Atma. Ya, ini masih di jalan. Oh, masih di jalan. Baiklah. Karena terhubung waktu seperti tadi yang diminta oleh Master Trainer kita, jadi kita lanjut semuanya dulu presentasi, nanti terakhir dikuatkan oleh Ibu Master Trainer kita, Ibu Lydia. Baiklah, ada teman-teman yang ingin presentasi lagi, Ibu Eka, Ibu Atma lagi di jalan, belum bisa. Kalau tidak ada, mungkin saya sendiri ya, Ibu Lydia. Oh, Vicky Mas di rumah. Ya. Baiklah, saya akan, kalau tadi Ibu Heda ada 6, terus Ibu Eka ada 4, saya ada 3, saya ada 4, begitu. Saya belum, Bu. Saya belum. Oke, Bapak Ibu, ini 5 tahun nih. adalah Bapak Ibu, mungkin yang lain mohon maaf, boleh di-mute dulu audionya.
Baiklah Bapak Ibu, saya akan presentasi tugas coaching klinik kita di hari kedua, yaitu analisis singkat, tantangan, dan solusi rencana penerapan program PKH di sekolah. Nah, saya tantangannya ada 4, solusinya juga 4. Tantangannya yang pertama, rendahnya motivasi guru di SMP Negeri 1 Mempura untuk selalu meningkatkan kompetensi diri, karena mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada, bahwa mereka itu berpikir mengajar itu masuk kelas sesuai dengan jam pelajaran 2 kali 40 menit, atau misalnya 2 kali 45, kalau misalnya 2 jam, masuk dalam kelas, memberikan ceramah, habis memberikan ceramah, memberikan tugas, terus menunggu siswa mengerjakan tugas, habis waktu 2 jam, setelah itu keluar kelas, masuk kelas berikutnya. Nah, begitulah yang terjadi. Habis kalau sudah selesai mengajar, saya pulang gitu. Jadi artinya mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Karena di sekolah saya ini adalah sekolah negeri, walaupun yang kami berjumlah guru itu 27 orang, yang PNS itu 50%, yang non-PNS itu 50%. Yang 50% non-PNS itu adalah guru daerah, tunjangan dari daerah gitu, dibayar oleh daerah, bukan oleh komite ya. Nah, sehingga mereka kalau sudah habis mengajar ya sudah, untuk apa lagi merepotkan diri begitu. Itu tantangannya menurut saya yang saya analisis. Nah, yang kedua, itu hanya 50% saja guru-guru di tempat saya itu yang mahir teknologi informasi teknologi gitu ya. Sedangkan 50%-nya lagi mereka hanya bisa menggunakan tapi tidak mahir. Nah, inilah yang membuat melihat laptop atau apa saja itu seperti sebuah ketakutan gitu. Tugas lagi, ini lagi, nah begitu. Jadi karena tidak mahirnya dalam penggunaan IT, nah itu juga salah satu menyebabkan motivasi mereka itu untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya sebagai guru itu kurang gitu. Nah, yang ketiga, setelah guru, maka yang ketiga saya analisis itu adalah rendahnya minat belajar siswa untuk mengembangkan berpikir kritis. Nah, di dalam pendidikan PKH ini, salah satu 13 apa 14 keterampilannya Bu Lydia, saya lupa. 13. Jadi 13 keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh seorang siswa, salah satunya ada berpikir kritis ya. Nah, artinya bahwa siswa itu tidak ada motivasi untuk mereka berpikir kritis gitu. Bagi mereka, karena daerah saya ini bukan di kabupatennya, tapi dekat dengan daerah kabupaten. Jadi daerah peralihan. Artinya daerah peralihan itu mereka baru dapat gadget Android gitu. Jadi kalau sudah dapat Android sudah artinya mereka sudah memegang dunia gitu, untuk apalagi sudah bahagia, tersenyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, selfie-selfie sendiri. Padahal konsepnya bukan itu sebenarnya ya. Nah, jadi mereka terbuai dengan perubahan yang baru itu sehingga membuat mereka malas untuk belajar. Paling kegunaan HP itu misalnya orang tua di masa semenjak pandemi COVID tahun 2020 semalam kan diberlakukanlah pembelajaran daring. Nah, sama juga dengan Bu Heda dan Ibu Lia tadi, bahwa di sekolah kami itu kehidupan ekonomi siswanya itu berasal dari menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Jadi karena udah daring, orang tua berusaha, berupaya bagaimana supaya anak-anaknya memiliki HP atau Android gitu ya, supaya jangan ketinggalan belajar. Sehingga orang tua kredit HP atau cicilan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan anak ini tadi gitu. HP itu bukan digunakan untuk belajar, mereka gunakanlah untuk selfie, main-main media sosial, main game dan lain sebagainya. Nah, yang kejadian yang lucunya itu Ibu, pernah dulu di akhir tahun pelajaran 2019-2020 itu,
Jadi orang tua siswa nih datang ambil lapor, kami bagilah per shift. Misalnya dari jam 8 ke jam 9 itu ada 10 orang tua siswa atau 8 orang tua siswa dari A sampai misalnya F gitu. Jadi pas mengambil lapor itu terjadi ini. Jadi wali kelas bilang gini, Ibu, anak ibu itu atau bapak, anak bapak itu nilainya banyak yang kosong, tidak pernah mengerjakan tugas, gini. Apakah ibu sudah mengevaluasi dan mendampingi anaknya gitu? Oh, jadi orang tuanya bilang seperti ini. Alasannya kalau saya hubungi pernah saya telepon gitu siswa yang bersangkutan karena katanya tidak ada pulsa. Oh, orang tuanya langsung marah, langsung dia memukul anak tersebut di hadapan wali kelas itu berkelahi gitu. Saya sudah capek-capek ngasih kamu pulsa ini, rupanya kamu tidak gunakan. Nah, seperti itulah yang terjadi gitu kan. Jadi tingkat mindset pola pikir siswa itu masih rendah gitu. HP hanya bukan digunakan untuk meningkatkan kompetensi diri gitu, tapi malah untuk bermain gitu. Itu adalah permasalahannya. Yang keempat itu bahwa sama juga tadi dengan Ibu Heda, rendahnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan. Bagi mereka, kalau mereka apalagi ini sekolah negeri gitu ya. Bagi mereka kalau mereka sudah menyekolahkan anaknya, ya sudah gitu. Tidak ada lagi tanggung jawab lainnya. Kalau misalnya diminta sumbangan, oh kok ada sumbangan gitu, padahal ada dana bos gini. Padahal sebenarnya tidak, bahwa komitmen orang tua yang kuat itu bisa memajukan sekolah gitu. Nah, itu dia tantangannya. Terus kalau menurut saya solusinya itu karena tantangannya ada 4, maka solusinya yang pertama dengan adanya PKH ini diberikanlah pemahaman kepada guru-guru. Untuk siswa saja mereka harus punya 13 keterampilan hidup. Masa seorang guru hanya mengajar, masuk kelas, pulang, begitulah hari-hari dilakukan. Artinya untuk menjadikan guru yang hebat itu untuk menjadikan siswa yang hebat, maka guru-gurunya pun harus hebat pula. Nah, pendekatan yang dilakukan mungkin sama seperti Bu Lia dan Bu Heda tadi, bahwa mungkin sambil berbincang dengan guru sebenarnya kita ingin mengajak gitu. Tapi polanya itu pendekatan persuasif ya. Yang kedua itu adalah kemahiran menggunakan IT tadi. Gurunya itu masih rendah 50%. Nah, kita beri penguatan lagi sambil cerita atau mendengarkan saling-saling duduk-duduk gitu, memberikan penguatan. Kuncinya sebenarnya siapa saja, bahwa kuncinya itu kita itu mau atau tidak untuk belajar gitu ya. Seterusnya membiasakan diri. Maka motivasi ini nanti diberikanlah kepada teman-teman. Kalau di sekolah kami itu alhamdulillah kepala sekolahnya itu dia cepat tanggap terhadap perubahan dia. Kalau hal-hal yang seperti ini selalu support gitu. Yang ketiga solusinya, nah siswa tadi kan diminta dalam PKH itu memiliki 13 keterampilan hidup. Nah kalau menurut saya solusinya di dalam nanti saya belajar membuat rencana pembelajaran atau RPP, maka setiap rencana pembelajaran saya itu saya masukkan keterampilan abad 21-nya. Jadi di keterampilan abad 21 ini kan termasuk juga ke dalam 13 keterampilan PKH. Nah, hal ini sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa pada abad 21. Itu terdiri dari critical thinking, terus problem solving, creativity, dan komunikasi. Jadi itu dia. Nah, yang terakhir, rendahnya pemahaman orang tua terhadap upaya untuk mengembangkan sekolah nanti bisa saya minta misalnya solusi kepada kepala sekolah untuk mengadakan yang namanya kelas parenting bagi orang tua. Mungkin itu saja 4 tantangan utama di sekolah saya dan juga solusinya bagi teman-teman yang ingin memberi masukan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Master Lydia, saya bisa memberikan masukan. Tadi tertarik di tantangan utama punya Ibu Santi Faradila itu yang nomor 2 ya Bu? Silakan. Tadi Ibu
Santi bilang di sekolah mereka itu hanya 50% saja guru yang mahir IT. Nah, mungkin ini pengalaman sekolah kami ya, Bu ya. Saya cerita tentang pengalaman sekolah kami yang kebetulan kalau kami alhamdulillah tidak sampai 50%, Bu. Jadi kami 75% ke atas. Guru itu tidak mahir IT. Bukan dikatakan tidak mahir. Kalau mahir kan itu sudah ahli, Bu ya. Maksudnya belum bisa menggunakan komputer. Jadi itu hanya terfokus di Microsoft Word, PowerPoint, Excel pun agak susah menjamahnya. Jadi di sini, Bu, kami sudah pernah mengadakan solusi, yaitu kami membuat SK, Bu, SK kepanitiaan tentang belajar komputer. Jadi di sini guru-guru yang sudah mahir komputer itu dibagi beberapa orang untuk mengajari guru-guru yang kebetulan guru senior yang memang usianya sudah di atas, maksudnya mungkin sudah banyak, sudah capek atau sudah tua ya, Bu ya. Jadi kami yang mahir IT itu mengajari mereka yang belum memahami IT. Jadi kami secara tutor sebaya, Bu. Jadi dibagi beberapa orang yang mahir IT dengan orang yang tidak bisa IT. Jadi dibagi, itu saya bukanya, Bu, SK kepanitiaan, di mana jadwal itu menyesuaikan. Untuk jadwalnya, misal kami di sini untuk pelaksanaannya kalau mereka pada saat mengajar itu kan tidak full ya, Bu. Dari jam pertama sampai jam terakhir itu tidak full. Biasanya ada 1 atau 2 jam kosong. Maka di 1 atau 2 jam kosong itu, guru yang mahir IT itu mengajari guru yang tidak bisa IT ini tadi, Bu. Nah, jadi kami manfaatkan waktu yang kosong itu untuk mengajari guru yang tidak bisa IT. Jadi jadwalnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan jadwal mereka. Untuk gurunya itu terserah, misal saya kosong hari ini, ternyata ada guru yang mau saya ajari itu, yang bukan saya ajari, itu juga kosong. Yang itu juga kosong jam itu, maka saya yang bisa mengisi, Bu. Atau bisa guru yang lain, maksudnya, jadi menyesuaikan jadwalnya, Bu. Jadi di sela-sela pelajaran yang diberikan, di sela-sela jam mengajar kami, mengajar di kelas. Itu pada saat dilaksanakan itu sekitar tahun 2019 kalau di tempat kami, Bu. Jadi itu solusi yang pertama. Nah, setelah kami ajari, mungkin kalau kami kan tidak bisa untuk, maksudnya untuk seterusnya pas libur atau itu kan nggak bisa lagi ya, Bu, ngajari. Jadi diberikan solusi bagaimana kalau Bapak Ibu untuk kalau belajar komputer itu tidak bisa stop, Bu. Jadi misal hari ini belajar, besok enggak ini. Jadi harus dilatih maksudnya. Jadi di sini kami sarankan, saya dan kepala sekolah itu menyarankan bagaimana kalau Bapak Ibu teruskan saja di tempat les komputer yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, jadi di sini alhamdulillah kami, Bu ya, walaupun yang tadinya hanya bisa Word, jadi dia bisa naik tingkatan, bisa ke Excel, bisa ke PowerPoint. Jadi walaupun maksudnya tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada perubahan dari yang memang tidak bisa itu menjadi ya bisa, walaupun tidak sehebat maksudnya orang yang sudah mahir. Jadi mungkin itu, Bu, dari saya untuk solusi yang bisa diberikan kepada Ibu Santi Pradila. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Heda, masukannya sangat mantap dan berharga ya. Baik Bu Lydia, saya kembalikan ke Master Trainer kita, Ibu Lydia. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya saya sebenarnya mau kasih waktu lagi ya, karena ada baru tiga yang presentasi Ibu Eka Hidayanti, Ibu Dahlia, sama Ibu Santi Pradila. Masih ada Ibu Santi presentasi. Kalau misalnya mau presentasi sekarang boleh. Kalau tidak saya lanjut saja sampai kita akhiri di jam 2. Boleh, Bu.
Boleh, saya siap presentasi. Ibu presentasi, Ibu silakan. Ibu Oke. Eka presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan kepada saya. Salam hormat kepada Ibu Master Trainer. Baik, saya presentasikan tugas 2 pada kali ini, analisis tantangan. Nah, langsung saja mungkin ada 5 yang saya punya untuk tantangannya, tentunya solusinya juga 5. Yang sedikit banyaknya saya pikir sama dengan ibu-ibu yang lain. Tantangan yang pertama di sini mendapatkan izin dari kepala sekolah itu merupakan suatu tantangan. Solusinya di sini menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana PKH itu dilaksanakan. Saya mungkin dari teman-teman yang ada di sini, Bu, mungkin sudah melakukan PKH ini, ada beberapa teman yang sudah melakukan PKH, jadi mungkin Bapak Kepala Sekolah kami sudah banyak mengetahui tentang PKH. Mungkin kalau meminta izinnya, barangkali hanya men-share saja bahwa kami ada angkatan keberapa untuk ikut PKH, itu yang pertama. Yang kedua tantangannya, Bu, yaitu kurang menguasai materi tertentu. Misalnya pada waktu ini adalah mengenai HAM saya ambil. Kebetulan, Bu, saya adalah guru biologi. Di semua materi PKH yang sudah saya ulas ketika BIMTEK, sedikit banyaknya itu masuk ke dalam materi yang saya sampaikan di kelas. Tetapi pada penyampaian materi mungkin di keadaan bagaimana ya, mungkin ada latar belakang keluarga barangkali yang tidak mendukung barangkali, atau tidak bisa berbicara dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Ketika saya menyampaikan materi misalnya tentang reproduksi, itu kan ada di materi kita tentang reproduksi kesehatan seksual modul 3. Di sana ketika saya ingin menjelaskan bagaimana itu organ reproduksi, ada yang ketawa seperti itu. Nah, itu barangkali bisa saya handle di dalam kelas karena ada banyak materi yang sudah saya siapkan atau yang saya simpan. Tetapi untuk mengenai HAM ini, Bu, mungkin saya kurang memahami, hanya dasar-dasarnya saja, tidak sampai ke dalam, sehingga mungkin solusinya meminta bantuan kepada guru yang berkaitan, contohnya guru PKN, untuk membantu dalam proses mengenai HAM ini, Bu, untuk materinya. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang selanjutnya, Bu, kesediaan atau dukungan dari guru-guru lain untuk terlibat PKH, di mana mungkin tidak semuanya guru, barangkali kami di sini hanya 10 orang barangkali yang ikut BIMTEK PKH, tetapi tidak sampai ke coaching klinik mungkin, atau gagal di coaching kliniknya. Nah, di sini sehingga barangkali alasannya adalah karena kita daring, Bu, jadi jumpanya itu, ketemunya itu susah untuk di sekolah. Barangkali karena bersip juga, barangkali ada yang datang kemudian pulang, jadi untuk share dari materinya ini agak sedikit terkendala. Solusinya yaitu di sini saya buatkan melakukan sharing dan memberikan penjelasan dengan guru lain tentang betapa pentingnya materi PKH ini bagi peserta didik. Saya akui, Bu, ini memang materi yang sangat penting, sangat urgen saya bilang. Kenapa urgen? Karena kita ketahui pada saat sekarang ini sangat banyak kejahatan seksual yang terjadi. Jangankan di kalangan yang sudah orang tua, yang sudah dewasa, di kalangan anak-anak saja. Mungkin saya berbagi pengalaman bahwa
ada satu orang anak di sekolah saya yang terlibat di kejahatan seksual ini. Mungkin memang coret hitam untuk sekolah. Tetapi sekolah bukan satu-satunya, saya pikir ya Bu, sekolah bukan satu-satunya bertanggung jawab dengan itu. Latar belakang keluarga yang paling penting. Ada kejahatan seksual yang dialami oleh yang dibuat, bukan dialami ya, yang dibuat oleh salah seorang siswa kami yang baru kami ketahui. Jadi itu merupakan satu tantangan yang cukup besar menurut kami sebagai guru, di mana terjadi seperti itu pada siswa di sekolah kami. Jadi makanya saya memang urgen sekali ini PKH. Tetapi ada mungkin bagaimana menyampaikan PKH ini kepada anak-anak, mungkin itu yang sangat sulit, di mana ada istilah tabu di keluarga untuk membicarakan itu. Contohnya tadi Bu, saya menjelaskan untuk organ reproduksi. Coba sebutkan organ reproduksi dari yang wanita. Apakah yang wanita di sini, apakah bisa menyebutkan organ reproduksinya? Apa-apa saja organ reproduksinya? Itu jawabannya. Jadi itu merupakan satu tantangan kepada saya bagaimana untuk menyampaikan materi PKH ini di materi saya. Mungkin banyak sekali materi PKH, mungkin hanya sedikit yang tidak tercakup dalam materi saya. Salah satunya tadi yang HAM itu mungkin tidak tercakup, tapi guru-guru BK di sekolah saya sangat berperan aktif di dalam PKH ini Bu. Apalagi seperti sekarang yang sudah diceritakan Ibu Santi tadi, bahwa Ibu Santi atau Ibu Heda tadi, ketika ada panggilan dari guru BK, itu pasti sudah berbuat kesalahan. Nah, sementara di sekolah saya, alhamdulillah itu guru BK-nya sangat berperan aktif. Ketika itu ada masalah, apalagi ada masalah, yang tidak ada masalah saja, mungkin siswanya dipanggil, itu ditanyain bagaimana proses daring, bagaimana proses yang terjadi di dalam pembelajaran di kelas. Apalagi sekarang daring, pastinya kalau saya pantau di kelas saya saja guru BK itu sangat berperan aktif, selalu menanyakan bagaimana kondisi dari pembelajaran anak-anak, apakah ada yang masalah di dalam terjadi di dalamnya, itu selalu. Itu masalah yang nomor 3. Kemudian tantangan yang nomor 4 di sini kurang memiliki referensi. Nah, referensi mungkin solusinya banyak buku yang berkaitan dengan materi, tetapi kalau kompetensi 13 kompetensi itu mungkin referensinya masih sedikit. Di sini saya buatkan solusinya berupaya untuk memiliki referensi pendukung, kemudian memanfaatkan modul utama yang diberikan oleh Kemdikbud. Itu tantangan yang keempat. Kemudian ini kesediaan atau dukungan dari orang tua peserta didik. Ini yang paling urgen berikutnya. Solusinya di sini memberikan penjelasan kepada orang tua tentang arti pentingnya program PKH ini di dalam tumbuh kembang peserta didik. Apalagi pada saat-saat SMA yang saya ajari di sini adalah SMA, apalagi pada saat SMA seperti ini, transisinya ketika itu tidak bisa direm, itu bisa meledak-meledak dan akhirnya bisa mengarah ke yang negatif. Ada satu siswa kemarin masih saya panggil ke sini, ke sekolah, masih saya panggil, di semester 1 dia tidak seperti itu. Makanya saya heran ketika dia berbuat seperti itu di semester 2. Nah, mengapa? Saya tanya kemarin, kenapa kok berubah ya antara semester 1 dan semester 2 itu kok seperti ini? Saya kenal kamu di semester 1 tidak seperti ini kan? Dia jawab tidak. Kenapa jadi seperti ini? Diam. Dan saya ketahui bahwa latar belakang keluarganya itu memang kekurangan
kekurangan dana. Sama seperti ibu-ibu yang lain tadi, di sekolah saya juga karena pekerjaan dari kebanyakan orang tua di sekolah saya itu adalah petani, maka barangkali untuk mendapatkan uang membelikan paket itu sangat susah. Tetapi ada juga Bu, berbanding lagi dengan yang seperti tadi juga diceritakan, ada yang sudah dikasih uang untuk beli paket ternyata disia-siakan. Nah seperti itu penjelasan dari tugas 2 saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih kepada yang telah presentasi pada siang hari ini. Terakhir kita minta penguatan kepada Master Trainer kita, Ibu Lydia. Kepada Ibu Lydia kami persilakan. Suaranya nggak kedengaran Bu Lydia. Ibu, terima kasih untuk presentasi yang bagus-bagus. Untuk tugas kedua di angkatan coaching klinik angkatan 3 kelompok Lydia. Terima kasih saya memberi masukan bahwa saya senang karena ibu-ibu bisa presentasi kemarin mendengar tentang yang Ibu Santi Paradila presentasikan, mengajak teman-teman untuk membuat tugas pertama, suasana semakin hidup, dan sekarang yang kedua kita bisa share sama-sama tugas kedua kita saling berbagi bagaimana tantangan-tantangan, kendala-kendala yang terjadi di sekolah kita ya. Saya melihat bahwa ini rata-rata terjadi di hampir semua sekolah di kita Indonesia khususnya ya, di kondisi pandemi ini kita akhirnya kita melihat situasi ini memprihatinkan sebenarnya. Ketika kita mau tetap eksis sebagai guru, kita bersemangat, tetapi akhirnya jadi jenuh juga sampai pada titik jenuh. Kenapa sampai pada titik jenuh? Ketika kita melihat bahwa kita punya siswa semakin tidak aktif. Mereka sudah ada kebijakan ya dari bidang pendidikan, Menteri Pendidikan memberikan kuota-kuota internet gratis. Dan ini sangat baik, saya pikir bijaksana mereka memberikan dan kita menggunakan. Kita tidak tahu, pasti ada yang menyalahgunakan mungkin untuk main game, tetapi ini diperuntukkan untuk belajar. Baik kita guru maupun siswa itu ada. Dan saya juga saya pakai juga ini kadang kalau di dalam rumah saya pakai data Kemendikbud juga ya, data gratis yang diberikan. Saya mau melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibu Eka Hedayanti bahwa ada metode, kita kembali ya langsung saja bahwa bagaimana kita membuat siswa-siswa itu lebih aktif dengan metode yang kita ajarkan ini. Guru-guru lebih kreatif. Ibu bilangnya lebih kreatif bahwa kita mengantar siswa, kita membuat pola-pola baru seperti Ibu bilang, kita membuat materi-materi baru, kita share sama mereka. Jadi siswa tidak diam di rumah, mereka yang acuh tak acuh akhirnya tahu bahwa oh jam ini saya ada pelajaran online dengan guru ini. Karena setiap hari pasti, karena saya di sekolah juga teman-teman guru tiap hari kita harus masuk sekolah ya, pulang jam 1. Dan mereka oh saya harus tatap muka dengan ini. Di mana ada offline dan ada online. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi teman sebaya. Saya pikir ini model-model pembelajaran yang harus diterapkan dan kita tidak membuat siswa itu karena belajar di rumah mereka semakin mundur, tetapi dengan belajar di rumah membuat suasana semakin nyaman, semakin enak. Mereka dengan tutor sebaya temannya yang lebih punya kompetensi mengajak mereka dan mereka oh iya hari ini saya ada pertemuan di WA dengan teman ini.
seperti itu. Jadi mengajak siswa sebaya ini benar, dan mungkin bukan hanya Ibu Eka Hedayani, saya pikir di tempat lain juga ini menjadi prioritas harus. Di tempat saya juga ada biasa perbincangan antar teman guru. Tetapi guru-guru masih seperti begitu, diperbincangkan tentang tutor sebaya, tetapi saya lihat bahwa pelaksananya belum. Saya pikir mungkin ke depan di dalam rapat-rapat guru mungkin bisa diangkat bahwa tutor sebaya di zaman pandemi ini pas. Dan guru-guru semakin kreatif membuat tugas, bukan hanya mengoreksi saat jam ini tatap muka untuk ulangan. Tidak, kita harus ada punya waktu khusus di jam, mungkin 1 jam ke depan, 1 minggu 2 kali pertemuan. Saya bertemu dengan berapa siswa ya. Karena kalau banyak-banyak akhirnya kadang ada siswa juga tidak, ini nanti saat mereka ketemu di sekolah di marah-marahi, tetapi tidak perlu karena situasi seperti ini. Kemudian yang satu lagi masukan dari Ibu Santi Paradila, kita meminta izin. Jadi kalau kepala sekolah sudah mengetahui ini semua, pimpinan kita segalanya menjadi mulus ya. Ada program ini, program PKH. Mari ini ditindaklanjuti secara positif. Satu lagi kemudian seperti program parenting. Ketika orang tua yang hanya tahu bahwa yang penting ini saya punya anak sudah masuk sekolah, apalagi sekolah negeri, tidak berarti sampai di situ. Tanggung jawab orang tua masih ada, dalam arti bahwa orang tua memantau anaknya. Orang tua tahu bahwa saya menyekolahkan anak, saya harus memantau terus perkembangan pendidikannya. Jangan sampai saya punya anak pergi, saya belikan dia HP, ternyata dia hanya main game. Dia tugasnya tidak ada, jadi harus saya selalu pantau. Tugasmu sudah selesai. Kalau tidak, tahan dia di rumah. Jam berapa dia harus pertemuan secara online. Tetapkan dia di rumah sebelum dia keluar bermain. Karena anak-anak di zaman pandemi ini juga kita suruh susah. Yang penting waktu belajarnya itu. Nanti mereka bilang, keluarkan pakai masker. Iya betul. Tetapi anak-anak zaman sekarang harus dikasih tahu. Mereka dari dalam dirinya itu ada energi besar, dan kita bagaimana mengarahkan energi itu. Anak-anak yang tumbuh mulai besar dengan keterampilan-keterampilan yang telah kita lihat ada di buku itu. Bagaimana kita menuntun mereka, mengarahkan mereka. Jadi seperti tadi Ibu siapa ya, mungkin Ibu Dahlia katakan bahwa program parenting, saya pikir program parenting itu baik, dan mungkin kerjasama antara kepala sekolah, komite, dan orang tua ini menyampaikan hal-hal bagaimana sehingga orang tua juga paham bahwa dia bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memonitor perkembangan belajar anak. Kemudian semua ini kita arahkan kembali kepada program PKH, di mana program PKH ini diharapkan mencetak generasi-generasi emas, generasi yang mandiri, generasi yang percaya diri, punya pemikiran yang positif, yang pokoknya generasi emas masa depan. Sehingga seperti Ibu tadi, Ibu Hedayanti juga mengatakan bahwa bagaimana kalau kita memulai sementara program PKH ini, saya guru matematika ya, saya kembali guru matematika, bahwa saya punya jam saja sudah sekian bab ini dalam 1 semester kelas 1. Sebenarnya program PKH ini mau dimasukkan ini simpel saja. Ketika di matematika itu yang kemarin saya sudah nyerempet sedikit, di matematika atau bahasa Inggris kita berbicara bahwa bagaimana saya mau masukkan program PKH masuk bukan hanya di muatan lokal, tetapi saya bisa masukkan ke semua bidang studi. Contoh, saya kasih contoh di bahasa Inggris ya. Kita masukkan di nutrition. Kita kasih di bacaan. Jadi bacaan nutrisi itu bagaimana
ada satu poin di situ kita kasih anak paham untuk menggunakan bahasa penekanan di bahasanya itu, jadi intonasi, spillnya itu yang kita masukkan. Jadi critical thinkingnya. Kemudian seperti di matematika mungkin kita kasih masuk satu poinnya itu, jadi kita tidak perlu saya harus minta pelajaran lain di bimbingan konseling. Tidak, di matematika anak paham atau anak mampu menghitung apa seperti begitu. Jadi di matematika ini namanya kita menaikkan tingkat pemikiran anak, kita mempertajam analisis anak. Itu poin satu itu saja sudah menunjukkan bahwa saya telah menyisipkan materi muatan PKH di dalamnya. Demikian. Jadi simpel saja, tidak perlu saya harus ini, tidak, satu poin saja sudah masuk, berarti ibu sudah memasukkan atau bapak sudah memasukkan di dalam materi atau Bu, sebentar saya mau bertanya, berarti kalau nanti di RPP-nya itu nggak harus ada seperti saya lah Bu, biologi kan? ya. Jadi kalau misalnya reproduksi, sistem reproduksi. Jadi kalau saya mengajarkan sistem reproduksi itu, apakah itu sudah termasuk PKH walaupun tidak ada di situ kata-kata yang mengarah ke PKH? Misalnya seperti itu, Bu. Atau harus diarahkan dia di RPP-nya? Di RPP-nya itu sudah dikatakan bahwa siswa mampu menjelaskan. Jadi, anak itu mampu berarti dia sudah dengan percaya diri, dengan hati tenang menunjukkan seperti ibu tadi mengatakan bahwa biologi ini dikatakan organ vulgar, dia tidak bisa menyebut organ-organnya. Ibu menjelaskan di satu poin di situ bahwa siswa mampu menjelaskan organ intimnya, organ reproduksinya dengan percaya diri. Itu sudah banyak. Oh iya, terima kasih. Di situ kita menjelaskan. Kalau saya di bimbingan konseling kadang orang bilang hal-hal yang tabu, saya kembali bahwa hal yang tabu itu ada di dalam diri kita sendiri. Dari waktu ke waktu kita biarkan hal itu menjadi kita ini sudah terbuka. Kalau tabu terus tabu, orang kita tidak tahu anak-anak sekolah terbuka, kita membuat hal itu menjadi rahasia. Ya. Iya. Oke. Saya tadi mau tanya di situ, nyelipin di RPP-nya itu. Gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, Bu. Ketika ibu mengajar menunjukkan bahwa siswa ini aktif, membuat itu semakin nalarnya tajam, berarti ibu sudah menerapkan PKH. Ya, seperti ibu saya kasih contoh bahwa di satu tempat itu di Semarang ya, angkatan kemarin mereka kasih tahu mereka punya siswa kelas 2, mereka sudah kasih magang. Ini sebenarnya secara tidak langsung, padahal itu program ini belum menyentuh waktu itu. Mereka sudah mulai membiasakan anak-anak seperti pramuka, ketahanan diri, percaya diri, mampu survive di tempat orang lain. Dikasih dengan mereka tinggal di rumah orang satu minggu kemudian kembali lagi. Itu bagus, itu di Semarang ya, itu angkatan saya kemarin di coaching klinik angkatan 2, mereka menceritakan pengalamannya. Tadi Ibu Faradila terima kasih sudah mengingatkan. Seperti itu Ibu. Jadi bagaimana kita dari waktu ke waktu guru menuntun siswa supaya menemukan jati diri, semakin tertantang, semakin mampu mandiri, mereka tahu bahwa saya ini pantas menjadi pemimpin di masa depan. Seperti itu Ibu Bapak. Bu Lydia, mohon maaf. Ya. Untuk sesi pagi kita sudah selesai. Kalau mau melanjutkan kita masuk sesi siang nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Pak. Kita nanti saya akhiri sedikit lagi. Terima kasih banyak Pak. Iya. Kita mau buka sesi siang ini, Bu. Terima kasih Bapak. Iya.
Oke, ibu-ibu kita selesai dulu nanti lanjut di WA. Sudah selesai waktu pagi mau sesi siang. Oke, Ibu Farali.